Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Sanidi dengan NIM 2410418136. Nama saya Cynthia dengan NIM 2410418039. Dan saya namanya Intan Tanzilu Syifa dengan NIM 2410418122. Dan saya Marcella Kensi dengan NIM 2410417171. Dan saya Reni NIM 2410418134. Kami akan mengerjakan studi kasus tentang anggaran perusahaan tepatnya pada pembelian bahan baku pada industri jahe. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini ada studi kasus. Kami ngambil dari PT Nyonya Mener Industri Jamu yang fokusnya itu pada anggaran pembelian bahan baku kunyit. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku merupakan rencana pembelian bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi dan persediaan awal serta akhir yang diinginkan. Ada pula rumus umumnya, yaitu pembelian sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Dan ada juga tujuannya. Yang pertama yaitu menentukan jumlah pembelian yang optimal dan menghindari pembelian berlebih dan kekurangan bahan. Dari tabel di atas kita mengetahui nih bahwa jumlah pembelian lebih besar daripada jumlah kebutuhan akan bahan baku. Nah, jumlah kebutuhan akan bahan baku dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 26.650 ton atau sebanyak 26.650.000 kilogram. Sedangkan pembeliannya sebesar 27.050 ton atau sebesar 27.050.000 kilogram. Dengan kata lain, terjadi overstock sebesar 400 kg. Hal ini dapat saja menyebabkan inefisiensi biaya. Inefisiensi anggaran adalah kondisi ketika penggunaan anggaran tidak berjalan secara optimal, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan manfaat atau hasil yang diperoleh. Pada bagian ini, solusi yang kami ajukan adalah penggunaan EOKI untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengatur pembelian sesuai kebutuhan dan menekan biaya persediaan. Berdasarkan perhitungan EOKI dari tahun 2007 hingga 2011, jumlah pembelian bahan baku kunyit mengalami peningkatan dan frekuensi pembelian sekitar 4-5 kali dalam 1 tahun. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian pembelian terhadap kebutuhan produksi. Selain itu, perusahaan juga menyusun anggaran pembelian untuk periode 5 tahun dengan memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga perencanaan pembelian menjadi lebih terkontrol. Hasil dari penerapan metode ini adalah biaya investasi bahan baku menjadi lebih rendah, biaya produksi lebih efisien, dan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Nah, kesimpulannya adalah anggaran pembelian bahan baku kunyit di PT Nyonya Mener menghadapi tantangan inefisiensi biaya akibat adanya perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi kebutuhan, terutama di saat permintaan pasar yang sedang meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan metode EOQ dengan menyusun anggaran pembelian jangka panjang dan juga memperhitungkan persediaan awal dan akhir.